Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yakni diberi nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan mata kuliah psikologi pendidikan. Saya Tatmainul Qulub dan teman saya Yulistina akan mencoba memaparkan materi tentang pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan konstruktivisme. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan mencoba memaparkan materi tentang konstruktivisme. Teori konstruktivisme dikemukakan oleh dua ahli psikologi pendidikan. Yang pertama yakni ada Piaget dengan teorinya yang disebut dengan individual cognitive constructive theory. Yang kedua dikemukakan oleh Vygotsky yang teorinya disebut dengan social cultural constructivism theory. Apa sih itu pembelajaran konstruktivisme? Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan pengembangan logika atau cara berpikir dan konseptual pembelajar. Mengapa pengembangan konseptual belajar ditekankan pada hal ini? Karena pengetahuan itu bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep ataupun kaidah yang siap untuk diambil atau diingat, sehingga pengembangan logika pun dikembangkan pada pembelajaran konstruktivisme ini. Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita mampu membangun atau mengonstruksikan pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar konstruktivisme. Pertama, yakni belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Pembelajar secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajar perlu bersikap aktif agar dapat belajar secara efektif. Belajar adalah tentang membantu untuk mengkonstruksikan makna mereka sendiri, bukan tentang mendapatkan jawaban yang benar. Karena dengan cara seperti ini, siswa dilatih untuk mendapatkan jawaban yang benar tanpa benar-benar memahami konsepnya. Prinsip yang kedua, yakni menyelesaikan berbagai konflik kognitif atau konflik dengan berbagai ide dan konsep lain melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Yang ketiga, belajar adalah pencarian sebuah makna. Pembelajar secara aktif berusaha membangun atau mengkonstruksikan makna. Dengan demikian, seorang guru mestinya berusaha mengkonstruksikan berbagai kegiatan belajar seputar ide-ide besar dan eksplorasi yang memungkinkan pembelajar untuk mengkonstruksikan makna. Yang keempat, pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata. Belajar juga dikonstruksikan dengan sosial melalui interaksi dengan teman, guru, orang lain, atau lain-lainnya. Dengan demikian, yang terbaik adalah mengkonstruksikan semua topik-topik yang ada. Yang kelima, belajar selalu dikonseptualisasikan. Kita tidak mempelajari fakta-fakta
secara murni abstrak, tetapi selalu dalam hubungannya dengan apa yang telah kita ketahui. Kita juga belajar dalam kaitannya dengan prakonsepsi kita. Ini berarti bahwa kita dapat belajar dengan baik bila pembelajaran baru itu berhubungan secara eksplisit dengan apa yang telah kita ketahui. Yang keenam, ada belajar secara mendalam. Berarti mengkonstruksikan pengetahuan tersebut secara menyeluruh dengan mengeksplorasi dan menengok kembali metode yang kita pelajari. Yang terakhir, yang ketujuh, yakni mengajar adalah sebagai pemberdayaan pembelajar dan memungkinkan pembelajar untuk menemukan dan melakukan refleksi terhadap pengalaman realitis. Hal ini akan menghasilkan pembelajaran otentik dan pemahaman yang lebih mendalam bila dibandingkan dengan memorisasi permukaan yang sering menjadi ciri pendekatan mengajar lainnya. Selanjutnya, implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama adalah David Eusebel. David berpendapat bahwa siswa memerlukan bimbingan agar dapat belajar dengan efektif. Jadi, ketika siswa melakukan pembelajaran, akan lebih efektif jika dia ditemani seorang pembimbing. Misal, jika pembelajar tersebut menemukan sebuah masalah, maka diharapkan pembimbing tersebut mampu membantu memecahkan persoalan yang dialami oleh pembelajar. Eusebel mempertahankan pendapatnya yang disebut dengan meaningful verbal learning. Eusebel juga berpendapat bahwa informasi baru perlu diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua ada Piaget. Piaget yang berpendapat bahwa anak membangun sendiri skematanya dari pengalamannya sendiri dengan lingkungannya. Tetapi menurut pakar tertentu, Piaget berbeda dengan para konstruktivisme masa kini karena menekankan pentingnya peran kemampuan anak sebagai faktor genetika. Jadi, Piaget berpendapat bahwa sebuah kecerdasan itu merupakan sesuatu yang bersifat diturunkan, diwariskan dari orang tua. Tapi teori tersebut sudah banyak terbantahkan. Selanjutnya ada pendapat dari Jeremy Brunner. Discovery learning menurut Jeremy Brunner adalah model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivisme. Pembelajaran ini membangkitkan keingintahuan mereka untuk bekerja sama sampai mereka menemukan jawabannya. Jadi Jeremy Brunner menekankan bahwa pembelajaran itu bersifat kerjasama dengan pembelajar lain atau musyawarah lah sifatnya. Terakhir ada pendapat dari Vygotsky. Sumbangan terpenting dari teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikat sosiokultural pembelajaran. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja dalam zona perkembangan proksimal. Tugas dalam zona pengembangan proksimal adalah yang tidak boleh dilakukan oleh anak, dilakukan sendiri oleh anak, namun boleh dilakukan dengan bantuan guru atau teman. Vygotsky yakin bahwa pemungsian mental lebih tinggi dalam percakapan dan kerjasama antara individu sebelum ada pada diri individu tersebut. Inti dari teori Vygotsky adalah sebuah kerjasama tim. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif.
yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yakni teman saya Yulistina. Kepadanya kami persilahkan. Oke, saya lanjut. Untuk pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran dengan mengelompokkan siswa-siswanya dalam beberapa kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Lee, pada tahun 1999, cooperative learning adalah sistem pengajaran dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, atau seperti kita di sekolah-sekolah yang belajar kelompok, dibagi kelompok oleh guru-gurunya. Jadi, pembelajaran kooperatif ini menekankan kerjasama antar anggota, siswa dan siswa atau mahasiswa dengan mahasiswa dalam suatu kelompok supaya dapat memecahkan masalah dengan benar. Oke, lanjut aja. Nah, pembelajaran kooperatif dan juga model mengajar itu mempunyai 3 struktur. Yang pertama ada struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan atau reward. Nah, yang pertama struktur tugas, dia itu mengacu 2 hal. Yang pertama, cara pembelajarannya yang diorganisasikan. Maksudnya yang diorganisasikan itu adalah dikelompokkan atau pengelompokan. Nah, yang kedua, jenis kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Ya, kayak kooperatif tadi, dia bekerja sama, memecahkan suatu masalah, dan lainnya. Terus yang kedua adalah struktur tujuan. Struktur tujuan adalah sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran. Sejumlah kebutuhan itu maksudnya sebuah pencapaian yang ingin dicapai oleh siswa dan gurunya. Nah, ada yang namanya struktur tujuan individualistik, yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lain. Nah, ada yang selanjutnya itu struktur tujuan kompetitif. Maksudnya, terjadi jika seorang siswa dapat mencapai tujuan tersebut, tiap-tiap individu ikut andil menyumbang pencapaian tujuan. Nah, maksud keduanya ini, yang pertama kan struktur tujuan individualistik. Nah, jadi misalnya ada satu orang di kelompok menyampaikan pendapat, misalnya gurunya hanya menilai dia. Nah, tetapi yang kompetitif, nah satu orang yang menyampaikan pendapat, tapi itu berpengaruh kepada kelompok yang lain. Misalnya nilai yang kelompok itu bakal kecil juga atau gede juga gitu, atau bagus atau jelek, sesuai itu. Tapi kalau individual hanya orang itu aja yang menyampaikan pendapat yang mendapatkan nilainya. Nah, lanjut ke struktur yang ketiga, struktur penghargaan. Yang pertama struktur penghargaan individualistik dan kompetitif, sama kayak yang tadi ya. Nah, pembelajaran kooperatif dapat bermanfaat bagi siswa yang berprestasi tinggi maupun rendah, yang bekerja sama dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan pada siswa dengan bermacam latar belakang dan keadaan untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi, pembelajaran ini sangat disarankan. Lanjut. Nah, untuk keterampilan kooperatif itu ada 3. Yang pertama ada yang tingkat awal. Nah, untuk tingkat awal ini masih yang mengambil giliran, berbagi tugas, terus mendorong partisipasi, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan menghormati perbedaan individu. Nah, untuk yang tingkat menengah, dia sudah dapat mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, dengan kata-kata yang bagus, dan mendengarkan dengan aktif, bertanya, menafsirkan ketepatan, dan menerima tanggung jawab, dan mengurangi ketegangan. Nggak kayak yang tingkat awal ya. Kalau tingkat awal kan kita menghormati perbedaan individu. Nah, terus kalau tingkat mahir udah beda lagi nih. Udah mengelaborasi, memeriksa dengan cermat, menuntut kebenaran, dan menetapkan tujuan. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif menurut Arendt. Yang pertama itu pada siswa bekerja secara kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan bahan-bahan akademik dan pelajaran. Nah, yang kedua, kelompok terdiri dari siswa pandai, sedang, dan rendah. Jadi boleh siapa aja, siswa mana aja, mahasiswa mana aja. Nah, bila mana mungkin,
Kelompok terdiri dari bermacam-macam suku, kebudayaan, dan jenis kelamin. Sistem penghargaannya itu lebih menekankan kelompok daripada individu. Nah, selain ada pembelajaran kooperatif, ada juga pembelajaran discovery atau penemuan. Adalah metode mengajar yang mengatur pengajar sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Nah, dia jadi tahu. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Nah, pembelajaran ini atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan konsep atau prinsip. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran ini, yang pertama, kita harus mengidentifikasinya. Setelah itu, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi pengetahuannya. Terus kita seleksi bahan, problema atau masalah-masalahnya. Terus kita membantu dan memperjelas tugas-tugas yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Lanjut, yaitu mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang dipecahkan, memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan, membantu siswa memimpin analis, dan juga merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa, dan membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Nah, metode belajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan karena metode ini merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara pembelajar yang aktif. Dan juga siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema atau masalah yang dihadapinya sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan nyata. Nah, untuk keuntungan pembelajaran ini, yang pertama, pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat oleh siswa-siswanya. Terus juga mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil yang lainnya. Dan juga secara menyeluruh, belajar dengan menggunakan pembelajaran ini meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Secara khusus, belajar penemuan melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kejanggalan dalam pikiran Anda, dengan hormat kami persilahkan untuk mempertanyakannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.